Saya akan sharing tentang Liveware. Makanya ini judulnya kenalan dengan Laravel X Liveware. Kenapa di sini ada X? Karena ini bukan satu kesatuan. Jadi Laravel sendiri, terus Liveware-nya sendiri. Liveware itu apa, nanti kita akan simak gimana apa itu Liveware. Nah, di agenda siang ini kita akan yang pertama, apa itu Liveware, latar belakang dan prolog tentang Liveware, terciptanya Liveware ini gimana, terus masalah apa yang mencoba diselesaikan founder Liveware ini. Terus yang kedua, cara instalasi Liveware, memasang dan menggunakan Liveware di project. Untuk persiapannya mungkin yang lain mau ikut ngoding nggak? Halo, salah satu dong, boleh ikut nggak? Open mic. Nggak ada. Oke, nanti berarti sharing aja ya. Cara instalasi Liveware. Terus yang ketiga, dive into Liveware. Gimana sih cara menggunakan Liveware, terus best practice-nya gimana? Nanti akan dibahas di sini. Selanjutnya, yang pertama, kita langsung aja latar belakang Liveware. Liveware itu, Caleb Porzio ini adalah pencipta Liveware. Dia bilang, building modern web apps is hard. Tools like Vue and React are extremely powerful, but the complexity they add to a full stack developer's workflow is insane. It doesn't have to be this way. Jadi Caleb Porzio ini memiliki kegelisahan waktu dia mau mencoba develop sebuah modern web application, modern web apps, itu sangat sulit sekali. Karena biasanya kan Laravel itu digunakan di modern web app sebagai backend. Untuk front-end-nya rata-rata menggunakan Vue atau React. Nah, kedua framework ini, Vue maupun React, itu terlalu overpower. Istilahnya terlalu OP, dan kompleksitas yang dibawa keduanya itu menyulitkan developer untuk istilahnya. Intinya itu kedua framework Vue dan React ini sangat complicated atau sangat nggak mudah gitu. Nah, terus ini Liveware. Apa itu Liveware? Liveware is a full stack framework for Laravel that makes building dynamic interface simple without leaving the comfort of Laravel. Jadi, Liveware ini adalah pasangan serasi Laravel untuk mendevelop full stack, untuk menjadikan Laravel menjadi full stack framework. Ini that makes building dynamic interface simple. Jadi, ketika menggunakan Liveware, kita akan membuat komponen-komponen di dalam Liveware aplikasi kita menjadi mudah gitu. Nggak perlu tambahan root, nggak perlu banyak kompleksitas yang dibawa Vue atau React tadi. Selanjutnya, ini harusnya kebalik. Ini sekedar jokes ya. If Vue and Blade had a baby, it will be a jellyfish. Apabila Vue dan Blade ini template yang digunakan Laravel memiliki anaknya akan berupa jellyfish. Nah, jellyfish ini diibaratkan oleh Liveware. Ini gambar dari Vittorio Emmerman. Vittorio Emmerman ini developer mana ya? Lupa ya. Pokok orang Sangar ini. Nah, ini masih dari sudut pandang Vittorio Emmerman. For the front end, I often use Vue.js. If you ask 6 bulan lebih awal dari sekarang. Untuk sekarang, Vittorio ini lebih mengedepankan Liveware daripada Vue.js. Karena Liveware ini memiliki overpower tadi, killing it in speed point, syntax, and easiness. Jadi Liveware ini sangat untuk bisa mempercepat pace dari development apps, terus sintaknya yang nggak macam-macam. Jadi untuk kalau
Kalau pakai liveware ini kita nanti akan berkutat di Blade sama PHP doang. Untuk JavaScript-nya itu nggak terlalu banyak, hampir nggak ada ding di sesi kali ini. Terus nah ini lagi dengan liveware kamu nggak memperdulikan lagi banyak hal. Terus bisa directly langsung ke server side di controller atau ngakses apa ya istilahnya illuminate-nya si Laravel ini. Jadi ini with double validation and all the annoying stuff. Jadi ini sangat menurut Victoria Emerman ini Liveware ini sangat memudahkan development. Terus selanjutnya kita akan langsung ke dive into Liveware, menyelami Liveware. Nah, langsung saja prakteknya. Ram mau nanya dong. Ya. Nah ini untuk Liveware itu sendiri bisa dikatakan apa ya, library nggak? Liveware ini library atau enggak? Bukan. Jadi apa ya? Maksudnya aku nggak bisa membedakan sih antara Vue sama Liveware itu sendiri. Kalau Vue kan sebenarnya kan dia library kan, nanti ya tinggal konster install itu kan. Tapi ya terpisah lah sama Laravel itu. Kalau Liveware ini gimana? Liveware ini termasuk package ya. Package itu yang istilahnya menginstan dari Laravel. Jadi kan karena Vue itu library kan dia nggak perlu diinstal di Laravelnya kan. Kita bisa langsung menulis sintak Vue, terus kita perlu compile Vue itu biar bisa apa istilahnya? Vue itu kan di-compile menjadi JavaScript. Nah, terus JavaScript itu yang digunakan sama Laravel. Nah, kalau si Liveware ini dia itu karena diinstal di sisi aplikasinya, kita bisa langsung menggunakannya tanpa compile, tanpa apa istilahnya? Ya langsung digunain gitu aja. Nggak perlu macam-macam lainnya. Gitu. Oke. Jadi berarti para tambahnya Blade gitu. apa? Berarti seperti tambahannya Blade. Jadi misal pemakaiannya kurang lebih seperti Blade gitu, terus ada fungsi lain gitu atau gimana? Ini semacam kayak apa istilahnya? Liveware ini semacam menambah kekuatan dari Blade apa istilahnya? Jadi kalau Laravel untuk bentar. Teman-teman udah pada tahu SPA belum? Ya. Nah, SPA itu kan istilahnya kalau ada variabel yang ganti di tampilannya itu kan nggak perlu reload halaman kan. Nah, kalau kita pakai Liveware ini semacam kayak gitu. Untuk lebih jauhnya kita langsung praktek aja ya, biar lebih apa istilahnya, biar lebih gitu. Tapi ini itu apa ya, Liveware itu bisa berjalan di Laravel aja ya, dia nggak bisa berdiri sendiri itu ya? Dia nggak bisa, belum bisa ke yang lain. Sementara ini baru fokus dibuat untuk Laravel. Tak kira kayak Vue gitu loh. Kayak apa? Tak kira kayak Vue bisa berdiri sendiri itu tanpa Laravel. Enggak. Ini termasuk kan makanya tadi ini buat nambah kekuatan si Laravelnya kan. Nah ini untuk installing seperti biasa, Composer require Liveware. Ini ada yang ngikutin nggak? Waduh. Ada yang praktek nggak? Oke, diam aja. Liveware installing Composer require Liveware. Installing Liveware seperti ini. Terus ini beberapa config yang disediakan setelah installing. Ada Liveware publish, ini buat nge-publish konfigurasinya si package si Liveware ini. Terus untuk membuat komponen
ini bisa menggunakan perintah ini, liveware make, nama komponennya apa. Nah, apa ya? Harusnya tadi aku jelasin ini dulu ya. Tapi untuk liveware ini kita akan berkutat ke ini komponen. Jadi instead of apa ya? Kan biasanya itu code editorku kelihatan nggak? Halo, halo. Kelihatan. Tulisannya apa kekecilan? Kelihatan sih, pas. Yang lain aman? Oke. Wah, masih loading deh. Apa tadi? Komponen ya. Jadi Laravel itu sekarang ada yang namanya komponen. Untuk yang belum tahu komponen itu apa, kita belajar bareng aja sekalian loh. Ini. Bentar. Nah, ini saya menggunakan Laravel versi yang terbaru ya, versi 8. Nah, sekarang itu ada yang namanya ini, komponen. Komponen adalah slot yang di ini provide similar benefit. Provide similar benefit ini artinya apa ya? Sama kayak section dan layout. Lebih seperti itu. Ini cara membuatnya komponen di Laravel. Ini tanpa liveware ya. Jadi di Laravel yang terbaru itu udah ada ini. Cuma karena kita mempelajari liveware, kita itu akan menggunakan komponen yang disediakan oleh liveware yang udah extend illuminate dari framework Laravel ini. Nah, ini udah selesai. Ini bukan. Langsung saja kita buat komponen. Gimana tadi? Artisan liveware make. Terminalku kelihatan kan? Kecil banget ya. Liveware make. Kita langsung coba buat komponen hello world untuk inisial dia. Nah, ketika kita menjalankan liveware make ini, si liveware-nya akan mengenerate dua file. Yang pertama, kelasnya yang ada di namespace liveware, http liveware. Terus yang kedua, file blade-nya. Blade yang digunain oleh si kelasnya ini, hello world. Untuk sintaksnya, nah, seperti ini. Ini hello world komponen kelasnya. Terus ini blade view yang digenerate tadi. Nah, setelah kita membuat komponen, ini tidak bisa langsung digunakan. Maksudnya kita perlu apa ya istilahnya? Di presentasi. Nah, ini. Setelah membuat komponen, kita perlu include liveware assets yang apa? Liveware assets di layout atau di mana komponen ini akan digunakan. Terus nanti ketika dua ini sudah ditambahkan, untuk memanggil komponen yang dibuat tadi bisa dengan cara ini. Liveware.2 hello world, ini nama komponennya. Terus ini untuk data ini, .2 data ini untuk binding ke komponen hello world ini. Terus yang kedua pakai sintak A. Ini liveware terus
dalam kurung nama komponennya, terus parameter kedua data yang akan dilempar. Untuk yang pertama ini kita nggak usah melempar data karena mau mencoba menampilkan. Nah, untuk ini yang perlu dicatat ya, setiap komponen nggak yang perlu digarisbawahi ini, kok di komponen Laravel itu harus satu ini tok. Ini apa ya namanya? Satu elemen. Kalaupun mau nambah elemen itu nggak boleh gini, nggak boleh dua gini, nggak boleh. Kita harus satu, soalnya kan ini komponen. Jadi harus satu ini tok. Terus untuk menggunakannya kita menggunakan yang di home welcome ini aja. Kita ubah isinya, hapus yang nggak perlu. Terus tadi import stylenya, Laravel Liveware style. Terus yang kedua asetnya, script. Nah, ini kan udah jadi nih, kita udah import asetnya, style sama script. Terus kita tinggal manggil si komponen Liveware yang telah kita buat tadi. Kita bisa menggunakan ini, sintak A, nama komponennya tadi apa, nama komponen tadi harus kebab case. Kita ngikut yang di view-nya, bukan di PHP-nya. Soalnya kan ini kan sintak blade. Kita nggak manggil yang hanya besar, B-nya besar, tapi kita manggil hello dash word. Sementara nggak usah melempar parameter. Kita di sini kasih satu hello word. Nah, harusnya ini udah bisa aja. Kita coba sini Liveware test. Nah, ini kita udah menggunakan komponen si Liveware-nya. Untuk selanjutnya kita akan bermain-main di komponen ini. Nah, di komponen itu apa istilahnya? Komponen itu. Setelah menampilkan ini, kita bermainnya di Hello World kelas ini. Tambah untuk kan misalkan tadi kan untuk binding data kan mana tadi di welcome, terus menggunakan array data apa yang dilempar, terus value-nya. Contohnya ini kita melempar name, terus isiannya word, terus kita nampilin di sini dia bisa langsung name ini. Gini caranya. Ini isiannya harus formatnya array, string aja. Terus waktu render ini gini sih kayaknya. Bisa nggak ya? Coba aja langsung. Oke, error. Undefined variable. Nah, untuk menggunakan tadi kan kita udah ngelempar name. Sementara di kelasnya ini belum bisa gunain name karena kita belum meregistrasikan si variabelnya. Kita perlu registrasi dengan cara membuat variabel di kelasnya ini. Seperti ini, name. Gini, terus kemudian untuk initial value di kelas itu kan biasanya kita menggunakan construct ya. Untuk di Liveware ini kita nggak menggunakan construct, tapi menggunakan mount. Mount inilah yang dipanggil ketika si kelas ini mau dieksekut. Ini semacam kayak construct-nya di Liveware. Nah, ini kan kita udah melempar name, jadi kita di sini name, terus di sini name sama dengan name. Kita ngeset name di kelasnya Hello World ini menggunakan variabel yang kita lempar, name word tadi. Ini diganti aja biar nggak ambigu, John.
Let's check it out. Aduh. Magic action. Wah, nah, berhasil melempar variabel. Terus selanjutnya setelah ini kita kan udah bisa binding ya, data binding di Liveware dengan cara seperti tadi. Terus nah ini beberapa sintak di Liveware itu ada wire model. Wire model ini kita akan langsung praktek aja yuk. Jadi kita akan buat ini, terus di dalamnya ada select, nggak usah ada atribut lainnya, opsinya ada 3, ada hello, goodbye, sama adios. Terus selanjutnya ada input text, box text gini dulu aja. Terus selanjutnya input tipenya text box. Ini biar apa istilahnya? Ini buat ini kita akan bermain di komponen hello world-nya. Terus ketika kita apa ya istilahnya? Ini kita membuat variabel baru namanya greeting. Terus name, yang ketiga load. Load ini akan isinya boolean. Kedua ini string boolean. Terus kita hapus dulu ini. Seperti ini nggak perlu. Terus nah ini di sini biar ini bisa dinamis itu kita tambahkan wire model. Wire model ini ketika kita isi greeting ini harus sesuai, ini variabel dari komponen nama. Kita langsung lemparnya. Apabila kita ganti ini, harusnya ini sesuai greeting. Greeting siapa itu namanya? Aduh, namanya nggak ada ya. Nah ini name, terus ini wire checkbox, wire model load. Nah, kita nggak perlu atribut name di masing-masing input ini. Kita bisa langsung gunakan wire model yang ini bisa komunikasi langsung dengan si kelasnya ini, kelas komponen. Kita coba aja. Nah, ini kan masih kosong karena kan tadi greetingnya belum dipilih, terus name-nya belum dipilih, load-nya karena ini di sini. Kita load, if true maka tanda seru, if false titik. Kita isi default-nya false. Enggak bisa ya. Mendak sih. Load false, greeting-nya default-nya hello, name-nya word. Nah, tapi ini kok if true, balik. If not true. Okay. Terus kita langsung coba. Nah ini langsung, ini tanpa nge-reload ya. Di konsepnya Liveware itu ketika komponen di sini berubah, dia akan langsung request ini
berkomunikasi langsung dengan si komponennya tadi. Jadi otomatis dia ngelempar parameter apa aja yang isiannya tadi apa aja, terus langsung dilempar terus dikembalikan. Jadi kita nggak perlu mikirin endpoint-nya apa, terus variabel cara ngelemparnya gimana, itu semua udah di take care oleh liveware. Nah ini misalkan diganti John, langsung otomatis. Nah untuk penggunaan wire model ini kan ketika kita ubah apa istilahnya, ubah langsung filenya kan otomatis langsung kekirim. Nah itu ada beberapa cara. Nah ini ada, yang pertama ada debounce. Debounce itu memiliki nilai default yaitu 150 milisecond. Ketika kita set wire model debounce ini, secara default dia akan ngirim request ke kelasnya Hello World ini setelah 150 milisecond gitu. Jadi nggak langsung. Tadi kan kalau nggak ada debound ini secara langsung kan ngirim otomatis setelah value-nya ganti. Tapi kalau kita menggunakan debound ini terus di-set nilainya berapa, 500, ini akan setengah detik. Oke, jadi refresh dulu. Nah, jadi nggak langsung ganti. Nggak apa ya. Kita coba 1000 mili. ms itu milisecond. Milisecond berarti 1 detik ya. Nah, ini kan ada jeda tadi. Nggak langsung. Tuh, itu untuk yang wire model debound. Selanjutnya ada lazy. Lazy ini secara default dia akan mengirim request ke kelasnya Hello World yang PHP tadi ketika input event atau biasanya event change di JavaScript. Jadi ketika value-nya ini ganti, dia akan ngirim request kalau kita menggunakan wire lazy. Kalau nggak ganti, dia akan tetap. Jadi nggak ngirim request. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, guys. Uh-huh. Jadi itu bisa digunain nggak untuk kayak CRUD? Jadi konsepnya kayak SPA itu ya. Ketika ganti ya itu select ataupun input itu ya, dia itu nggak usah nyimpan kan. Nah itu bisa nggak untuk kasusnya CRUD bisa ya? Maksudnya nggak nyimpen kemana ya? Maksudnya biasanya kan normalnya kan ada tombol simpan, terus reload gitu kan. Nah kalau pakai lever ini dia nggak usah klik tombol simpan, terus reload, bisa ya untuk CRUD ya? Bisa aja, tapi apa ya? Itu nanti ada di ini. Magic action Pak ya. Jadi untuk sapinya itu nggak perlu klik tombol gitu kan, Dik, maksudmu? Ya, bisa aja. Nah ini kan kita langsung apa ya istilahnya? Kita langsung komunikasi dengan kelas Hello World ini. Jadi kalau di sini misalkan itu untuk action ya. Action ntar dibahas, sementara langsung praktek aja ya. Kita break. Oke. Enggak, kalau memang nanti ada materinya sih nggak apa-apa, disimpan dulu aja buat nanti, biarin ngalir. Oh, berarti itu untuk pertanyaan ntar ya? Ya, disimpan dulu, tahan ini biar. Aku mau nanya soalnya terkait materi yang tadi itu, ada yang agak ini. Apa? Gimana Pak? Oke, Diki oke ya, di delay dulu ya buat nanti ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang di bonds tadi dong, coba dong kalau di bondsnya tadi, aku kayaknya tadi nggak ngelihat bedanya. Coba kalau digedein gitu, 5 detik gitu. 5.000 ya? Ya, 5.000 itu 5 detik. Berarti harusnya gimana kalau itu diganti 5 detik? Harusnya ketika ini kan udah ganti kan.
5 detik setelahnya itu. Oh iya. Nah, Kita kan? pas. Oh, berarti salah tadi pengertiannya. By default, Gimana? too many request text field. Bener kan? Berarti sama aja kan? Kayaknya tadi diganti gitu Iya. cepet kan? Sama aja kan? Makanya tadi aku juga Iya. agak ini kok kayaknya berarti nggak berasa gitu 1 detik sama sekian milik. Coba Gimana? kalau di main ya. Kita coba di kompon apa? Yang lain, Pak. Hmm. Oh iya, nggak kerasa ya. Tadi aku lihat di pengertian di dokumentasinya gitu ya. Kita lihat Gimana? Coba dilihat naskah aslinya. Naskah asli. Ya itu sih biar ini ya biar sama-sama belajar ini. Apa pakai istilah yang sama. Bounce. bouncing. Oh, kurang, Pak. Ini ada MS-nya. Oh, Ini kan coba. 500 ms millisecond. Kita kan tadi langsung nggak pakai ms. 5000 ms. Mana tadi? Sini ya. Oke, reload diganti goodbye. Ini 5 detik setelahnya baru request, Pak. Itu udah bener. 5 detik setelahnya baru request ya. Ya. Udah delay ya. Oke. Berarti 5 jadi detik ganti. Jadi dibon itu apa ininya pengertiannya jadinya? Termasuk delaying apa? Delaying request. Jadi nggak langsung ngirim request, tapi perlu nunggu parameter yang di set. Gitu nggak, Pak? Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya tadi kan nunggu 5 detik gitu ya. Terus misalnya sebelum 5 detik itu aku ngerubah lagi gitu, nah kira-kira dia bakal request lagi nggak? Request ke servernya 1 atau 2? Enggak. Soalnya langsung dicoba aja yuk. Biar nggak terlalu lama kita set 500 mili. Ini kan nggak request belum. Ganti lagi enggak. Jadi ketika variabelnya diumbar selama sekian, belum tak refresh dulu. Nah, ini kan langsung loh. Tapi kalau pakai input aja biar lebih cepat. Nah, ini tetap request nih. Apa kurang lama ya, Pak? John. Nah, ini nggak berubah-ubah, Pak. Dia akan ngirim setelah ngirim setelah value-nya itu nggak berubah selama sekian waktu. Ini kalau kita set John diumbar selama 1 detik kemudian, dia akan mengirim setelahnya. Setelah time out itu. Jadi kira-kira kenapa dibikin seperti itu? Ini tadi, biar nggak this avoid too many network requests being sent as a user type into a text field. Biar requestnya ke server itu nggak banyak langsung. Oke. Biar ada jeda waktu itu. Pernah nggak ngalami kayak gitu ya? Maksudnya ada ini nggak sih contoh case yang real gitu, yang maksudnya real case kapan sih kita pakai nerapin itu gitu? Soalnya kalau drop down tadi kan kayaknya sih aku justru malah ini ya, malah jadi kayaknya kesannya lambat gitu ya. Kalau misalnya katakanlah tadi ya dikasih dibon 1 detik itu kan, aku milih hello gitu kok, bener kan? Jadinya kan kesannya kayak malah jadi lambat gitu dibandingkan misalnya nggak pakai dibon kan dia langsung kayak instan gitu kan, cing gitu kan? Ya. Nah, kira-kira ini nggak ada ini nggak? Kenapa sih gitu? Atau kapan ya kita pakai dibon gitu?
Atau kenapa sih ada di Bones gitu? Problem apa yang ingin di solve gitu dengan fitur itu gitu? Mungkin atau teman-teman yang Yang lain lain gitu mungkin ada yang masukan mau ini pernah nemuin di projectnya gitu atau yang request berkali-kali padahal cuma ngeklik satu kali. Ini asumsi aku aja ya. Mungkin karena si Livewire ini nggak pakai JS, dia untuk ngupdate si variabelnya itu pakai request. Nah, biar nggak terlalu banyak request, misal karena ngetik terlalu cepat, makanya pakai Dibons itu, mungkin gitu sih. Ngetik terlalu cepat. Jadi kan ketika ngetik terlalu banyak request yang antri gitu atau apa gitu. Mungkin memang cara kerjanya si Livewire ini yang dia nge-request tiap ngupdate variabel komponennya itu. Untuk contoh real case-nya ada nggak, Mas? Apa yuk kira-kira yang makanya soalnya kan kalau misalnya ini kalau melihat ini kan sebenarnya malah ya aku ekspektasinya cepet gitu. Aku ngetik ya langsung di atas kan berubah gitu kan. Aku ngetik di KPK Kisti pernah gitu sih. Ya langsung Kisti. Kenapa? Di KPK pernah sih pakai Dibons ini. Nah itu kapan itu? Jadi kan ada autocomplete tuh. Jadi ya kita nunggu, kan kalau autocomplete tuh biasanya langsung nge-request banyak kan setiap kata-kata, dan itu tuh bisa bikin banyak request. Nah, dengan Dibons ini tuh jadi kita nunggu dulu beres ngetik, baru ngejalanin si requestnya. Berarti ke optionnya itu ya, Mas? Iya, kalau di KPK sih gitu. Dulu pakai autocomplete searching gitu. Jadi dia nunggu dulu, gimana ya ngomongnya. Pokoknya udah beres ngecari keywordnya, dia nggak langsung nge-request tapi nunggu dulu beres baru nyari. Nah itu tuh pakai yang itu jeda gitu. Berarti kayak autocomplete select dari provinsi terus ke kabupaten terus ke kecamatan gitu ya, Mas? Iya, kalau yang pernah aku coba di Bones tuh. Itu berarti ini ya. Kalau KPK kan berarti kan dia nggak pakai Livewire kan ya, maksudnya itu ya pakai JavaScript biasa ya, bisa juga ya. Ini bukannya JavaScript biasa di Bones. Nah, ya makanya berarti kan kita nambahin makanya di Bones itu ya itu istilah generik gitu, maksudnya bukan nggak cuman miliknya Livewire gitu ya, maksudnya itu ya konsep yang umum gitu dijumpai di JavaScript ya. Iya. Seperti itu di Bones. Anak UX ya ini. Mas Kisti, aku mau tanya dong. Rama. Oh iya, Mas Rama. Jadi kan kalau Livewire ini tiap dia sama halnya mungkin yang tadi model sih, kalau di Vue kan Vue model gitu kan, sama aja cuman mungkin bahasnya beda. Nah, kalau di Vue kan karena dia JS, terus tiap ada perubahan ya nembak ke data, terus dilempar ke data tertentu langsung tanpa request. Nah, sedangkan Livewire kan tiap perubahan dia request. Nah, itu kira-kira kalau misalkan banyak request gitu, itu bagus atau gimana? Malah memberatkan nantinya kalau misalkan aplikasinya dengan skala besar dibanding Vue tadi. Apakah dengan banyak request itu menjadi lemot atau error gitu ya maksudnya? Iya. Nah, itu tergantung konfigurasi servernya dong. Kalau servernya powerful nggak error kalau banyak request. Yang lain ada tanggapan nggak terkait banyaknya request ke aplikasi kita? Kalau aku belum menjumpai karena banyaknya request itu server menjadi sih. Mungkin anak DevOps atau yang lain. Ini ngalamin nggak lagi?
aku dapat insight dari Mas Anan waktu itu sih ketika aku bikin satu fungsi yang dia nembak per 5 menit misalkan. Terus aku tanya kalau misalkan case-nya kayak gitu itu bagus apa enggak, kata Mas Anan jawabannya enggak bagus karena itu malah ngehamburin kuota user katanya. Jadi tiap 5 menit atau bahkan tiap detik ininya di nge-request terus gitu. Jadi enggak, kalau misalkan di case yang liveware dengan UJS ini gimana gitu. Emang waktu itu case-nya gimana itu yang waktu 5 menit itu? Yang itu tuh ini apa? Nge-search apa ya? Aku lupa case-nya apa ya. Punya ada request tiap 5 menit gitu. Request 5 menit. Berarti request-nya itu nggak real time ya? Iya. Aku lupa case-nya itu di mana. Kayak cron coba gimana? Beda, bukan cron, pakai JS biasa. Jadi JS biasa dia ngirimnya. Maksudnya mungkin dia pakai data per 5 menit ya gitu. Ya gitu. Dia nge-request data tiap 5 menit. Kalau tadi kan terkait kuota user kan. Nah, request kan ada, nah ini size-nya kan agak, untuk request si liveware ini dia itu cukup ringan gitu loh, cuma 1,7 kilobyte, terus waktu responnya cuma jadi nggak kerasa gitu jadinya. Tuh. Oke, jadi mungkin tergantung ya Mas ya. Tergantung case-nya maksudnya. Oke. Siap, thank you Mas Rama. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada lazy. Lazy ini udah yang tak jelaskan tadi. Dia akan mengirim request ketika value-nya ganti. Contohnya ini aja ya, greeting. Greeting-nya diganti lazy. Apakah dia akan ganti ketika value-nya ganti? Ternyata langsung ganti. Nah, kita coba ganti ke yang si ini, si input teks biasa. Nah ini karena kita masih aktif di, nah, aduh, kirim mau. Nah ini ketika sebenarnya kita udah selesai mengetik, tapi karena kita kursornya masih aktif di sini, dia itu value si input ini belum ganti gitu loh. Jadi ketika kita klik di luar kotaknya, contoh di sini, dia akan baru ngirim request. Nah, lazy seperti itu lazy. Terus yang menarik adalah setelah ini ada yang namanya defer. Defer ini apa ya? In case where you don't need data updates to happen live, liveware has a defer modifier that batch data update with the next network request. Nah, contoh penggunaan defer ini, dia itu akan mengirim request berbarengan dengan event setelahnya. Contoh, kita menggunakan defer di value load. Jadi dia akan teriak mengirim ini setelah event selanjutnya. Event setelahnya kan ini kan, nah ini kan udah ganti kan, cuma kan belum ngirim request. Kalau kita ganti di sini menjadi Rama, terus karena dia ini masih wire model lazy, ini jadi eventnya belum ke fire. Kalau kita klik, dia akan ngirim berbarengan dengan si lazy. Jadi ini depending setelah ada request selanjutnya. Which is si ini, nama ini. Gitu. Gimana? Aku doang ya nggak ini atau cepet-cepetan nih? Nggak ngerti. Ya, yang lain mudah nggak? Open mic dong salah satu. Penjelasanku gimana? Kecepatan. Tuh ada yang teriak tadi tuh. Tadi tuh.
Oke, driver. Jadi kan ketika kita kan kita kan drivernya ada di checkbox ini. Misalkan gitu Gimana kalau itu kamu clear dulu deh apa konsol itunya networknya biar start 0. Nah, oke. Jadi udah refresh dulu aja. oke, jadi clear lagi gitu. Ini kan Oke. value default. Heeh. Kita ngeklik ini harusnya kan ketika ganti dia ngirim request. Tapi karena ini ada driver ini, dia nggak langsung ngirim request. Dia nunggu request apa? Dia akan dikirim bebarengan dengan request setelahnya. Ketika kita Oke. ini aja yang lazy chain itu. Ketika kita ini ganti ini, kan otomatis dia akan ngirim ketika filenya ganti. Dia akan include ngirim yang checkbox ini. Bentar, aku sorry mungkin aku telat ya. Fungsinya checkbox itu apa sih tadi tuh? Nggak ngerti. Hah? Kalau ada checkbox jadi apa? Kalau nggak ada checkbox jadi apa? Hah? Tanda seru. Itu kalau nggak ada checkbox. Oh. Kalau ada checkbox? Harusnya ini kebalik sih. Buat aja. Dia akan load ketika, maksudnya ini analoginya itu halo nama terus load. Jadi kalau tanda seru itu terus kalau titik itu biasa gitu. Kalau di Indonesia tuh ini caps lock. Ya, caps lock. Ganti caps lock aja. Ya, coba ganti caps lock aja deh. Jadi kalau load caps lock gitu biar jelas kelihatan bedanya. Jadi gimana itu sintaknya? Caps lock semua ya? STR to upper fungsinya. Load else yang biasa. Yang dilihat nama aja ya. Nah, ini biar tunjukkan semuanya aja ya. Nah, nih udah lebih cetok ya gini. Ini sekarang kalau tiap kali ganti checkbox itu ngirim request. Ya. Oke. Kalau kita menggunakan driver, ini kan masih huruf besar semua. Oh, refresh dulu. Nah, ini nggak berubah karena kita dia akan kekirim setelah request selanjutnya. Nah, ini kan mau request ini. Nah, ini checkbox akan dikirim sekalian. Nah. Gitu. Paham ya yang lain ya? Ntar aku dong apa atau clear gak? Ricky clear gak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo Mas. Aman. Halo. Ini Mas cuma mau memastikan. Jadi kalau Diver itu kalau selanjutnya nggak ada request dia nggak bakal ngirim request ya? Ya. Nggak bakal. Iya. Nampak kalau ini Diver semua ya. Nggak request semua nanti. Tapi itu bisa jadi menjawab pertanyaan Ricky tadi ya, gimana biar nggak request terus gitu kan bisa jadi strategi juga berarti ya. Oh iya sih. Oh iya, Ricky tadi mana Ricky? Betul. Nah ini kan. Maksudnya ada si library-nya udah nyediain mekanisme gitu ya, tinggal menggunakan. Tapi komponen atasnya nggak berubah nantinya. Apa? No. Kan itu kalau misalkan tadi kan kalau diubah nge-request baru berubah atasnya tuh si tulisannya ke trigger. Nah kalau misalkan di trigger kan emang nggak nge-request dan nggak akan ubah berarti. Iya. Jadi dia perlu trigger. Tapi pada driver ini ketika request selanjutnya itu datang, dia akan ngirim bebarengan dengan request itu.
Kalau nggak ada request ya ini nggak ganti-ganti ini. Kan ini di differ semua ini tadi. Kan nggak ganti teman. Ini karena masih start karena loud ganti. Nah baru request seperti itu. Terus selanjutnya ini ada command event. Nah ini mungkin yang ditanyakan sama Digi tadi ya, nggak perlu apa klik. Nah ini ada ketika misalkan kita akan mengirim request ketika tombol submit, kita belum buat nih. Submit ini diklik value submit. Nah ini kan ada. Terus kita tambahkan wire click. Bentar, aku nyontek dulu. Wire click. Waduh. Oh ya, balik ding. Wire click ini perlu action. Action apa yang akan dijalankan ketika tombol submit ini diklik? Kita misalkan membuat action apa ya? Update data. Kita harus meregistrasikan event ini di komponen hello world public function update data. Update data apa nih? Misalkan ganti nama menjadi pakai reset data, reset name. Ketika dia diklik reset name, maka dia akan mereset nama ini menjadi, contohnya di sini di file-filenya Rama. Nah ini dia akan kurang lebih langsung saja dipraktekkan. Refresh dulu. Ini kan masih Word, terus masih ini. Kok di fire? Oh, karena differ semua ya. Nah, ini diganti John. Dia nggak akan ngirim request, tapi ketika kita mengklik tombol reset name ini, dia akan mereset. Kok gini sih? Salah berarti. Typo itu. Typo nggak sih? Yang itu dis nama, yang atasnya dis name. Oh iya, ding. Astagfirullah. Thank you, Rick. Cek satu. Oke. Reset name. Oke, benar. Thank you, Rick. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ini kan ada wire click. Selanjutnya itu ada yang namanya wire keydown. Keydown ini perlu parameter tambahan. Keydownnya apa? Apakah enter, apakah backdown, atau yang lain-lain? Itu di manualnya keydown. Action. Nah, ini ada di action. Nah, ini keydown modifier. Nah, ini ada backspace, escape, shift, tab, apapun. Ini ada di tambahkan setelah keydown ini. Yang perlu dicatat, ini, you can directly expose via keyboard event key as modifier by converting them to kebab case. Jadi kebab case ini nih, kan harusnya row R-nya besar, row right. Ini harus ditranslate ke A-nya kecil, R-nya kecil, ditambahin strip gitu, row right gitu. Terus yang ketiga ada wire submit. Ini biasanya wire submit itu untuk yang
apa itu namanya, form. Nah, dia akan ngirim ketika form itu disubmit, dia akan nge-fire event apa, action apa yang akan dilakukan oleh si value di sini. Contohnya gitu. Penggunaannya seperti ini tadi, wire click. Kita coba aja ya. Form action nggak perlu. Submitnya di dalam form. Tambahkan wire submit. Ini submit. Wire clicknya nggak usah. Wire submit. Reset name. John, submit. Oke, ternyata nggak terjadi apa-apa. Kayaknya ada yang salah. Where submit. Oh. Tambah prevent. Nah, ini. Ini aku sedikit bingung ya. Kenapa di JavaScript juga ada prevent gini kan? Untuk yang programmer JavaScript ada nggak ya? Ada yang bisa ngasih masukan nggak? Kenapa di Vue itu di screencast-nya Liveware ini dia juga apa ya? Perlu prevent dulu, baru dia bisa ngirim si request ini. Kalau nggak ada prevent dia nggak akan ngirim request. Yang lain ada masukan mungkin? Ada penjelasan tambahan? Itu aku belum tahu. Pak Bayu? Atau yang lain? Bentar. Kalau nggak pakai prevent nggak bisa submit. Iya. Beneran? Coba. Ini kan harusnya nge-fire reset Rama. Kembali lagi. Tapi coba pas kamu klik submit itu ada request-nya Liveware nggak? Coba diperhatikan. Kayaknya nggak ada. Sempat lihat nggak tadi coba? Itu kayaknya ada sih. Ada kan, ada Hello World tadi kan kayaknya kan sekilas kan? Benar nggak? Iya, tapi bukan request-nya Liveware. Langsung. Bukan ya? Atau coba yang klik yang XHR-nya, tap XHR-nya. Karena kalau Liveware kan pasti ya. Nah, sekarang coba klik submit. Nah, kan? Ada kan? Ada request kan? Ada request, tapi kayaknya bukan nggak nge-fire ini deh, Pak. Oh, enggak ya? Ya harusnya gimana coba kalau ditambahin prevent? Kalau prevent dia kan nge-reset name ini. Reset name ini menjadi sama gitu kan. Ya, maksudnya yang dikirim apa JSON-nya ini ya, request-nya dari browsernya. Nah, ini. Nah, kan Hello World kan? Ya. Tapi kan dengan data ini. Terus kalau prevent-nya kamu hilangin, request Hello World tuh kekirim nggak? Request-nya kekirim, tapi nggak nge-fire si ini. Reset name. Nah, saya coba satu-satu dulu dari request-nya kekirim dulu nggak? Kita bedah satu-satu. Bisa clear. Ini nge-pause nggak bisa ya? Ya bisa sih, kamu cepet tapi. Tapi kelihatan ya tadi kekirim ya Hello World-nya ya? Ya aku ngeliat sekilas kekirim sih. Benar nggak? Ini buat apa sih? Nah, jadi, ya kekirim tapi bukan nggak kekirim tapi nggak nge-fire si action-nya. Action-nya kan reset name ini. Ya itu dua hal yang beda ya. Maksudnya kita ngomongin ini dulu deh, basicnya dulu deh request ininya. Requestnya kekirim kan? Kalau tadi apa nge-fire tadi kan apa indikatornya di sininya berubah gitu kan? Ya. Ya itu kan berarti kan istilahnya harus nunggu respon dari server dulu gitu kan, baru si Liveware-nya dia bisa ngubah labelnya itu kan.
Ya, Nah, oke. Sekarang tadi pertanyaannya adalah prevent itu buat apa gitu kan? ya. Nah, iya sih, ini bener sih. Ini programmer JavaScript harusnya sering pakai ini. Entah jQuery, entah ya kayaknya sih mostly Vanilla, hampir semua JavaScript ya kayaknya pasti pernah ini deh. Ayo, prevent siapa yang pernah default. pakai? Ayo, yang lain ada volunteer. Ricky, tahu nggak Rick? Ricky, Bakri, siapa aja? Open mic. Skui. Itu jarang pakai. Wah, jarang pakai. Oke, Ricky tahu nggak Ricky? Oke. Prevent. oke, nggak ada yang tahu ya. Oke deh, ya ini Kan di Google. Belajar Kan bareng. di JavaScript itu ya. nah itu tuh ada tuh prevent default itu tuh. Ini loh. Ya bebas deh yang bahasa Indonesia bahasa Inggris. Setelah lagi. Nah ini, wah cocok sekali pertanyaan. Wah, pertanyaan sama persis kan, jangan-jangan yang nanya Rama ini. Bukan ya Pak. Yang di crop. Ini, prevent default gunanya untuk matiin fungsi default. Jadi ketika fungsi default itu sudah mati, kita bisa ngisi fungsi kita sendiri di situ. Oh alah, misalnya seperti itu. Oh ini contohnya ini. Link sedang diklik. Jadi kayaknya itu kan kita menggunakan form kan. Form ini kan wire submit tanpa prevent. Jadi ketika form ini submit, dia akan tetap ngirim request, tapi tidak kemana. Kan biasanya ada action ke route apa ya? Sebuah route, itu kan dia akan ngirim ke sini. Cuma karena ini form, jadi dia tetap ngirim form, tapi nggak tahu kemana. Kayaknya terus ketika kita tambahkan prevent ini, si form ini nggak akan mengirim request ke manapun, walaupun kita tambahin action di sini, dia nggak akan ngirim request, tapi dia akan ngirim requestnya ke function ini. Nah, itu menurut penjelasan di sekolah coding tadi. Terima kasih Mas Wizard Lab. Itu guys. Langsung kita coba lagi yuk. Isinya, ceknya. Oke. Nah, kok tetap. Oke, jadi gimana tadi udah clear prevent default? Udah clear Pak, kayaknya. Gitu nggak tapi Pak, perlu validasi sih. Jadi ya ini aku nggak tahu sih di kuliah sekarang tuh masih ada kuliah HTML nggak ya? Yang kuliah Ada Pak. HTML basic Iya. gitu. Cara Ada. kerja HTML, cara kerja browser, cara kerja ya JavaScript, CSS gitu gimana sih gitu? Diajarin kayak gitu nggak ya di kuliahan ya? Enggak sih. Langsung nulis kode. Jadi nggak cuman cara nulis JavaScript itu gimana sih, cara nulis HTML, tapi diajarin ya dalemannya gitu nggak ya? fundamental. Ya cara ya fundamentalnya gitu loh. Gimana sih mereka saling berhubungan gitu kan? Biasanya kan HTML, JavaScript, CSS kan? Ya. Nggak ada ya? Berarti harus nyari tahu sendiri nanti. Oke, ya jadi ini ya. Jadi ya sesuai namanya tadi ya kan, kalau nama jadi apa nama metode aslinya di JavaScript-nya itu ya tadi itu ya prevent default tadi itu ya. Jadi ya sesuai namanya sih prevent default gitu. Jadinya ya yang defaultnya jangan dikerjakan gitu atau di stop gitu. Nah, pertanyaannya adalah default itu apa sih gitu. Nah, default tuh ya tadi tuh. Jadi setiap komponen HTML itu tuh ya dia punya behavior defaultnya gitu.
Contohnya ya simpelnya kayak gini lah. Kalau form, di dalam form itu ada tombol. Kalau tombol itu diklik ya defaultnya adalah dia ngirim form itu. Hmm, Oke, itu satu. Ada lagi nggak contoh lainnya gitu? Komponen apa yang kalau diginiin pasti defaultnya adalah aksinya seperti ini gitu. Apa contoh lainnya selain tombol dan form? tak AH, tak A. Tak link, oke, anchor. Ya, Oh, anchor gimana? gitu. Defaultnya apa dia? Defaultnya ketika reset ini diklik, dia akan apa ya? Mengganti halaman ke alamat ini. Alamat yang di set di atribut href. Ref-nya, ya, oke. Tuh, ada lagi contoh lainnya? Default behavior di sebuah komponen HTML. Reset form ada kan, Pak? Ya, tipe reset. Kalau di apa tuh? Kalau reset gimana? Kalau diklik ngapain? Reset ini value di inputan, di Coba semua inputan di ngeriset atau mengosongkan? mengosongkan. Ya, mengosongkan, Pak. Nah, ya, kita tanya lagi di reset atau mengosongkan? Tanya sekali lagi. Mengosongkan. Oke, terus sekarang coba input teksnya itu kamu tambahin value something gitu, defaultnya gitu. Nggak di kodenya. Kan kalau input kan bisa punya atribut value kan. Oh, value Nah, gini. value-nya apa gitu misalnya. Rama. Nah, coba sekarang dibuka. Nanti kan defaultnya Rama kan. Enggak ya, Pak? Iya, Ini karena ini sih, karena di kamu ban ya. Nah, Oke, nah ketika di reset kosong atau jadi Rama? harusnya kosong. Coba. Enggak kosong ternyata. Nah, gitu kan. Ya itu sih, itu contoh ini ya, contoh default gitu. Jadi default behavior-nya tiap komponen itu ya beda-beda gitu sesuai apa tagnya dan sesuai atributnya gitu. Tadi contohnya udah dapet ya tombol link, terus tombol reset, terus yang gampang lagi ya scroll gitu. Scroll tuh ya kalau kita mouse-nya kita atau trackpad-nya kita atas bawah ya otomatis browsernya bakal scroll naik turun gitu. Tapi kan kadang ada kan website yang kita scroll tuh sebenarnya dia nggak ada scrollnya gitu, tapi kayak mainin animasi gitu kan. Pernah lihat nggak yang website kayak gitu? Nah, itu kayak gitu. Berarti dia meng-override default behavior gitu. Jadi dia pasti di kodenya ada prevent default gitu. Kalau scroll prevent default terus dia ngitung sendiri gitu ya. Dia mainin animasi sendiri gitu. Itu contoh kasusnya kayak gitu sih. Jadi ya prevent default tuh dia ya istilahnya tadi lah mengambil alih perannya si HTML itu. Jadi ya udah kamu stop, aku yang ambil alih gitu, terserah aku mau ngapain, kira-kira gitu sih. Nah, tadi terkait apa tadi? Kenapa kok submit-nya lever harus dikasih prevent gitu biar bekerja gitu kan? Nah, sebenarnya sih tadi kan udah dibuktiin ya, meski ketika diklik itu sebenarnya kan request-nya tetap ini ya, tetap ada ya. Ya. Jadi sebenarnya ya itu levernya tetap jalan sebenarnya. Cuman jadinya ya jalan dua-duanya gitu, levernya jalan, default behavior-nya si HTML juga jalan, default behavior-nya form apa tombol kita di submit kan ya formnya ke submit kan, tombol ketika diklik formnya ke submit, jadinya ya dua-duanya jalan. Nah karena dua-duanya jalan kan ya jadinya levernya jadi kayak nggak kelihatan gitu istilahnya, kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya kalau mau ngetes sih mungkin gimana ya, maksudnya nggak bisa delay ya tadi sih, mungkin kalau bisa nemuin debugging itu di stop di tengah jalan gitu pasti levernya tuh harusnya tetap ini sih. Tapi ya kira-kira gitu ya, kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau aku sih bisa, yang lain gimana? Ya udah. Kalau ada yang belum paham nanti tanyanya ke Rama berarti ya. Oke. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya itu masih ada sih materinya. Ini command event udah semua. Nah ini ada magic. Untuk yang suka magic, ini liveware ada.
Contohnya ini magic action. Ada yang namanya refresh, itu akan merefresh komponennya. Ini yang di refresh komponennya ya, bukan halamannya ya. Contohnya tadi kalau ini keterangannya komponen sih. Kalau ini kan ini garis cuma satu sih. Ini kan komponen hello world. Jadi kalau dia akan kalau dia nge-fire ini magic action refresh ini, dia akan refresh komponennya. Ini tanpa, kalau tadi kan ngirim actionnya ke kelasnya hello world, tapi kalau refresh ini dia nggak perlu nggak perlu function di kelasnya hello world, dia cukup di sini aja. Kita coba praktekkan. Ini tipenya apa ya? Satuin aja deh. Input button, pakai button aja. Button, type button, wire click. Kita akan menggunakan blur refresh. Biar lebih cantik. Kita coba mana tadi? Aduh, lupa lagi. Nah, ini harusnya ketika kita ngeklik tombol ini, maka komponennya akan ke refresh. Goodbye. Refresh. Nah, ini ke refresh tapi nggak ada action. Ya cuma apa istilahnya? Refresh komponen doang sih. Gitu. Base case-nya apa ya? Interesting. Ada yang bisa memberi tanggapan, ini cocoknya buat case yang seperti apa? Oke, lanjut dulu aja. Contohnya ini ada toggle. Toggle ini shortcut to toggle boolean property on or off. Shortcut. Ini kayaknya kalau ini tadi kan loadnya tipenya kan boolean. Sepertinya kalau kita toggle nama propertinya langsung, sepertinya akan berubah sih. Kita coba aja. Harusnya kan kita lazy. Apa tadi? Toggle nama propertinya laut. Loader. Nah ini kan langsung auto magic di sini ya, di apa ya, di blade-nya. Kita nggak perlu, kita cukup fokus ke blade-nya. Wire click toggle loader. Ini teriak keras ini. Load. Selanjutnya ada set property value. Nah ini kan kalau sebelumnya sebelumnya ada reset name ini, kita perlu wire click terus manggil fungsinya ini, baru kita akan ngereset si name ini. Tapi ada magic action yang namanya set ini. Kita bisa langsung merubah set name-nya menjadi apa? Jadi siapa ini? Name, value-nya siapa ya? Ricky. Harusnya ini ganti sih. Change to Ricky. Oke, refresh dulu. Nah ini langsung auto, nggak auto ding, magic action dari Liveware. Terus ada emit event. Ini aku yang masih mempelajari ini. Will emit an event on the global event bus with the provide params. Ini aku masih kurang mudeng. Tapi kalau di mana ya? Di dokumentasinya itu ada keterangan tambahan sih. Nah ini. Oh, dia ngirim event target dulu. Zoom in. A special variable that holds the value of the event fired that triggered the action. Set some property event target value. Kita coba aja ya.
wire change name change set some property reset name dollar event target value oops reset name ini harusnya jadi apa ya? Ini harus lempar variabel target value. Mana tadi? Kita coba di aja. This name, name. John. Jadi dollar event ini dia akan mengirim value di kalau pakai target value ya, dia akan mengirim ini apa? Inputan yang di sini, yang di tempat apa istilahnya? Di sintak yang gunain dollar event ini. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada lanjut aja. Ini ada satu. Nah, kalau tadi kan kita membuat komponen Hello World itu cuma satu komponen tok. Intinya nggak nge-reload KB gitu loh. Nggak. Nah, ini supaya kita bisa full page render menggunakan si library ini, kita akan langsung praktek. Contohnya kita akan buat sebuah liveware komponen namanya register liveware make out register. Kita ke register kelasnya, register template heading untuk lebih users table kita hapus ini, ubah environment-nya menggunakan MySQL root. Oke. Kita reset biar ada isiannya. Oke. Masalah tuh. Harusnya kalau mengikuti step ini kita membuat layout dulu. Layout tempat apa ini namanya? Tempat komponen yang mau dipanggil. Kita buat layout dulu di layouts PHP. Layoutnya seperti apa? Kita akan buat default saja. Out register. Nah, nih setelah kita membuat layoutnya, kita membuat komponen yang tadi udah kita lakukan, terus modifying render method. Ini itu render methodnya harus kita ubah supaya dia itu menggunakan layout yang kita buat sebelumnya.
nih layout out dengan cara ini dengan layout add layout layout dot out. Nah, ini itu sebenarnya kita bisa sih langsung menggunakan tanpa ini, tapi dia akan memanggil nilai default-nya. Misalkan kita buat root dulu biar bisa ngakses si liveware, root get register, panggil kelasnya register si liveware. Nah, kita bisa langsung mengakses si kelasnya liveware ini dari root. Cuma kalau kita nggak ada layout ini, dia akan meload layout default-nya, yaitu ini. Ini akan error harusnya. Karena dia nggak menemukan ini. Si layout default-nya, layout apps-nya nggak ada. Jadi kalau kita kalau kita ubah ini menjadi app, dia harusnya bisa, cuma bisa ding harusnya. Nah, bisa, tapi nggak ada apa-apa. Ini register page. Oke, nggak ada. Oh iya ding. Livewire style, livewire script. Nggak bisa karena di sini belum ada tempat untuk apa istilahnya, tempat si komponen liveware ini. Dia nggak tahu deh. Si liveware ini apabila kita menggunakan layout ini, dia mempunyai nilai default, yaitu slot. Dia otomatis langsung mengisi slot ini dengan komponen yang sedang dipanggil. Harusnya gitu. Nah, ini seperti ini. Register page. Nah, kalau ini seperti ini bisa, cuma karena kita menggunakan biar lebih customizable, kita menggunakan layout sendiri aja. Namanya layout out. Terus kalau kan tadi kan ini slot ini bisa diganti. Slot ini bisa diganti dengan cara mana tadi? Register list dengan cara menambahkan slot, namanya apa? Misalkan kita membuat main, kita harus menempatkan main ini di sini. Ternyata salah, define variable main. Gimana ini? Oke, kita kembali ke slot aja. Tuh. Harusnya seperti ini. Ini waktunya masih kan ya? Si moderator. Moderator kayak ini. Masih mas sampai jam 2.45. Oke, thank you. Selanjutnya kita langsung bikin aja ya. Ini kita pakai form nggak perlu, email, password confirmation, terus terok bisa. Kita akan membuat field buat registrasi dengan cara input label or label wire model lazy ini, terus
biar lebih cantik, gunakan email, password confirmation. Oops, ini harus ini wire submit event sama dengan registration button tipe submit. Oke, harusnya ini udah. Nah, kita tambahkan di sini variabelnya email, password confirmation. Nah, harusnya ada error. Oke, tambahkan judul page 1 register. Oke. Good. Nah, kalau misalkan ini kan kita udah kita buat ini dulu action buat submit formnya, registration. Kan biasanya kalau kita submit form atau ngirim request ke control itu kan ada validation. Nah, di Liveware ini, di komponen kelasnya Liveware ini sudah disediakan. Jadi kita tinggal manggil komponen di Liveware ini udah kayak controller gitu loh. Contohnya itu ketika kita mau validasi si inputan dari ini email, password confirmation itu tinggal data sama dengan this validate validasinya email sama dengan validasinya apa ya? Required email unique user. Oke, kita pakai validasinya sederhana aja dulu. Terus kemudian ada password, validasinya required minimal 6 karakter, kemudian confirm. Ini kenapa aku menggunakan underscore confirmation instead of pakai ini camel case ini, karena si confirm ini dia akan mengetahuinya itu pakai underscore confirmation gitu loh, bukan yang camel case tadi. Ini. Terus setelah ini valid, kita akan membuat user create sama dengan user email, maka data email salah. Password harus di hash make. Data password. Oke, setelah berhasil return redirect ke hello world. Ke home chat. Nah, ini seperti controller biasa. Ketika formnya disubmit, dia akan nge-fire method atau fungsi registration ini. Di dalam registration ini kita akan memvalidasi data yang dikirim, menyimpannya ke variabel data. Setelah itu, variabel data ini digunakan untuk membuat user dengan value emailnya yang ada di variabel data, terus passwordnya akan di hash menggunakan hash ini, hash password gitu. Setelah berhasil, dia akan redirect ke homepage. Untuk demonya kita lihat di database dulu, usernya sudah ada belum. Oke. Database-nya tadi Liveware, ini kosong, harusnya kosong sih, kosong. Terus ketika kita input, misalkan nama, waduh, tipenya masih teks. Ini ganti tipe password. Oke, nama, secret. Ini akan, ini belum. Nah, ketika validasinya gagal, jangan lupa kita harus mengembalikan nilainya. Kali ini kita akan
Oke. Apabila ada error dari ini, maka munculkan span message. Errornya apa? Validate required doesn't exist. Wah, oke. Damn. Validate Tipe yang mana, Pak? require sama required. Thank you. Request. Kita submit secret. Nah, ini dia akan mengembalikan. Nah, ini. Email valid. Ini emailnya nggak valid. Kita harus javan.goit. Ini emailnya valid tapi passwordnya nggak sama. Terus ini juga kita kurang. Dia akan mengembalikan semua validasinya yang diharapkan. Kalau kita semua valid, habisnya kita akan diredirect ke homepage yang komponen Hello World tadi dan si database viewer ini keisi. Kita coba aja submit dan boom, kita berhasil redirect ke Hello World komponen. Apakah isinya keisi dan keisi valid gitu. Nah, ada yang ditanyakan dari penggunaan Liveware ini? Yang lain? Cukup simpel ya. Simpel nggak sih? Simpel sih menurutku. Karena kita hanya perlu menuliskan di pemrograman PHP sama menggunakan sintak template-nya. Selain itu, udah diurusin sama Liveware-nya. Apakah apa-apanya udah diurusin sama si Liveware. Begitu. Oke, dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Lalu, yang lain masih di sini kan? Pak Bayu ada bahan diskusi nggak? Nah, udah nih. Udah. Nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, mau nanya nih. Wah, Oke. Ya ini ya menarik sih. Maksudnya aku juga cuman baru tahu Liveware. Maksudnya secara teknis juga nggak ini ya, belum mendalami juga gitu. Jadi ya, terima kasih sih buat Rama ya udah inilah istilahnya overview gitu beberapa fitur gitu yang Liveware yang kelihatannya menarik gitu. Baru kelihatannya ya karena belum mencoba sih. Mungkin ini ya sebenarnya mungkin mirip dengan tadi ya pertanyaan Ricky gitu. Ini kan sebenarnya jadi ini ya, jadi kayak kalau aku bilang sih kayak apa ya, head to head dengan ya framework JavaScript yang sekarang banyak banget itu ya. Entah Vue, entah Angular, entah React gitu kan. Karena kan dia tadi kan jargonnya kan yaitu kan apa? Interaktif gitu ya. Jadi kayak bikin apa sih jargonnya si Liveware tuh? Ya, dynamic. Nah, itu kan dia intinya biar bisa interaktif kayak Vue, kayak React gitu, tapi kita nggak perlu nulis JavaScript gitu kan. Tadi Rama juga sama sekali nggak nulis JavaScript satu line pun kan ya? Enggak. Nggak ada ya. Nah, oke. Yang nggak bisa JavaScript direkomendasikan. Wah, iya nih. Termasuk saya nih. Tapi ini tuh sebenarnya apa ya? Kan tadi setiap request itu ngirim kan? Ya, setiap request emang ngirim ya. Aku tuh udah nyoba beberapa. Contohnya kan tadi kan ngirim password juga kan? Password itu dia masih plain text. Jadi ketika ini kan udah ada, misalkan password secret, kalau kita masang debug bar itu
Ini tambah. Nah ini Pak kelemahannya. Kelihatan nggak? Iya. Nah, ini ada preventif nggak ya? Kira-kira Emang kalau kita ngirimnya pakai ajak biasa gitu, kekirimnya apa? kita lihat requestnya aja ya. Tetap ya berarti. Ajak biasa kan nggak di hash juga kan? Iya, makanya. Kalau nggak pakai Liveware gitu, dia yang dia kirim apa kalau kita ngirim form kayak gini? Aduh, kok kayak enak. Kembali ke ini tadi aja. Register. Kita lihat. Secret. Ya sih, tetap sih, tetap kelihatan sih Pak. Nah iya sih, emang gini ya Pak. Iya. Ya karena password di sini tuh sebenarnya bukan ini ya, bukan password out ya. Sebenarnya kan ya password data gitu kan. Data ya kebetulan data ini labelnya password gitu, tipenya password. Tapi ya secara secara umum ya dia cuma bagian dari form kan. Form itu kan ya cuma teks biasa kan. Iya sih. Ya itu sih, makanya itu tadi maksudnya kalau pointing password kelihatannya sebenarnya itu nggak berhubungan dengan Liveware ya. Maksudnya ya kita pakai cara apapun ya kalau ngirimnya dari form kayak gini ya kayak gitu, pasti kayak gitu ya dikirimnya jadi plain text biasa. Baru Itu, ntar bisa diolah gitu ya. Ya iya, kalau masalah hashingnya kan ya di belakang kan di backendnya gitu di server. Setelah dari sana dapat ininya baru mungkin nanti dikirimnya jadi di hash gitu. Jadi nggak ini sih nggak. Tadi bukan karena levernya gitu. Jadi ya karena emang seperti itu cara kerjanya. Oke. Ini tuh sebetulnya ada head to headnya loh. Apa? Pak Bayu menyampaikan apa? Enggak. Lanjut dulu deh. Apa? Inertia JS. Ini apa ya? Inertia ini malah ya ini head to headnya Liveware, tapi dia malah dia mendeklarasikan diri sebagai single apps. Dia juga extend dari dari apa istilahnya Laravel ya. Dia ini malah kebalikan dari si Liveware. Kalau Liveware kan kita nggak nulis JavaScript sama sekali. Kalau si Inertia ini dia malah nulis pakai sintak Vue. Dia nggak gunain Blade, dia pakai Vue langsung. Ya berarti malah nggak head to head dong. Head to head apa ya? Komponennya Laravel gitu Pak. Apa ya istilahnya? Mungkin kalau programmer Vue mending pakai Inertia JS karena udah familiar dengan Vue dan mungkin ada benefit di Vue yang nggak ada di Blade. Terus kalau yang programmer yang belum terbiasa Vue mending pakai si Liveware ini karena nggak nulis JavaScript sama sekali gitu. Nah, ya sepakat sih, gitu sih emang sih. Jadi secara goal emang sebenarnya mirip ya gitu. Bikin aplikasi SPA gitu ya tanda petik ya maksudnya yang ya sekarang kan trennya udah kayak gitu ya gitu maksudnya orang tuh pengennya ya udah nggak perlu full refresh gitu. Jadinya semuanya SPA gitu interaktif itu partial refresh entah pakai ajak entah pakai apa gitu. Pakai soket yang lain-lain gitu. Dan ya iya sih kalau ngelihat dari sisi itu emang head to head gitu. Cuman ya tadi itu ya pendekatannya berbeda gitu. Jadi benar sih tadi kalau Liveware itu emang ya tadi itu ya kita kan nulisnya jadi full PHP ya. Iya. Full PHP gitu. Jadi ini emang lebih cocok buat ya emang yang udah PHP to line gitu ya udah pakai ini aja gitu. Nggak perlu belajar JavaScript lah gitu. Itu sebaliknya kalau yang Inertia emang ya itu sih sebaliknya sih dia tetap pakai Laravel tapi gimana dia bisa mungkin ini ya ya dia bisa nulis sebenarnya poinnya Inertia itu sebenarnya bukan ini ya bukan di frontend ya kalau di frontendnya nulis Vue itu kan ya biasa aja kan maksudnya
pakai Laravel terus front-end-nya Foo gitu kan ya udah nulis Foo aja kan gitu kan. Blade tinggal dikasih Foo gitu kan. Tapi sebenarnya yang inersia itu yang bikin powerful-nya dia tuh itunya si responnya itu sih mah. Jadi coba tadi kamu lihat apa snippet code-nya deh. Wah, 15:45. 1 menit lagi ya, Bu. Atau Pak ini, siapa ini? Mbak Melati dia, Pak. Yang ini. Contoh, gedein dong. Nah, ini kan foo-nya kan. Ya kalau foo-nya mungkin ini ya apa? Standar gitulah ya. Foo. Nah, yang agak beda itu kan ada inertia link itu kan. Itu kan tag-nya inersia kan. Iya, iya. Nah, sekarang coba cek user controller-nya. Biasa sih. Nah, gitu kan. Dia inersia render something. Nah, kan kalau kita ngomongin foo kan dia expect-nya foo tuh return-nya pasti JSON kan ya? Iya. Nggak mungkin kita return HTML, raw HTML itu kan pasti kan nggak mau kan? Maksudnya expect-nya dia JSON kan. Nah, itu sih sebenarnya yang inersia tuh lebih ke komunikasinya gitu. Jadi gimana caranya front end foo ini bisa connect dengan kontrolnya Laravel tapi ya effortnya minim gitu. Jadi kan kalau kita lihat user controlnya coba dong tadi apa sih yang di return sama dia sih? Ini. Nah, kalau user yang di atas itu kan standar ya, itu eloquent biasa ya. Ya. Nah, terus entah gimana caranya dia bisa bikin sebuah fungsi itu ya, inertia render, dia passingnya tuh eloquent, terus user ini view-nya nggak kelihatan ya. Ini kalau kayak gini berarti user tuh jadi apa tuh? Coba lihat lagi user foo tadi tuh. User tuh komponennya. Oh, ya itu ya. Oh, berarti tadi tuh coba lihat kontrol tadi kan kalau biasanya kan kalau render itu kan view ya, something.blade gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau di sini adalah parameter pertama itu adalah dia refer ke nama komponen ya, berarti user.foo itu ya. Ya. Terus dia passing variabel users. Nah, ya gitu ya, berarti dia ya tadi itu ya, jadi dia lebih memudahkan ketika komunikasi gitu. Jadi dari controller bisa langsung render foo komponen. Berarti malah nggak perlu blade kalau ini ya. Iya. Nah, itu berarti bedanya ya. Jadi properti. Jadi benar-benar kita cukup controller sama langsung foo komponen gitu, nggak perlu lewat blade malah. Jadinya lebih interaktif. Kok lebih menarik? Nah, kan malah menarik lagi, Man. Lebih menarik. Harusnya lebih simple ya. Jadi kayak lebih tightly coupled gitu. Jadi ini kontrol ini, komponen ini, kontrol ini, komponen ini gitu. Jadi tapi basicnya sama ya, sama-sama komponen gitu ya. Iya. Kan kalau yang tadi komponennya adalah blade dan controller atau lever komponen gitu. Kalau ini foo dan controller. Ya, gitu deh. Udah diingetin lagi. Terima Makanya kasih Bayu, semuanya, Kang Nur, dan kontribusi yang lain. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.